A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa meneruskan kajian kita yang kita kaji pada pagi hari ini adalah surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 118 sampai 121. La'anallahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasibam mafrudo. Allah itu melaknati setan. Setan itu ialah bentuk dari jin, kebanyakan itu adalah jadi setan. Kebanyakan jadi setan, sedikit sekali yang beriman. Terus setan itu berkata, ya tapi melalui jin. Jadi setan itu sifat pembangkangan. Jin itu merasuki orang, orang mengajak orang lain, Ya. Wa qala la attaqidanna min ibadika nasibam mafrudo. Lah, begitu setan dilaknati, ya toh setan itu berkata kepada Allah dan diizinkan kepada Allah, ya toh, sungguh aku akan mengambil atau menjadikan hamba-hambamu bagian yang ditentukan. Ya. Aku wis dilaknati iblis, ya toh, dia merekrut setan-setan itu mau. Aku akan mengambil bagian, ya toh, dari hamba-hambamu, ya toh. Ini sudah ketentuan, jadi ya diizinkan sama Allah, ya toh. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya, ya toh, dari hak-haknya. Jadi manusia itu punya hak pikirannya, ya toh, hak akalnya, hak kemampuannya, itu punya hak kita ini. Bukan Allah itu doktrin itu enggak otoriter gitu Allah. Jadi manusia itu diciptakan punya hak, ya toh, hak meminta, hak membangkang, bebas, ya toh, karena kita ini diuji di dunia. Kalau yang tidak kalau malaikat itu nurut terus, kalau manusia punya hak-haknya dan jin punya hak-haknya. Jadi aku akan mengambil bagian, ya toh, dari hak itu untuk aku sesatkan, dan aku akan membangkitkan khayalan mereka. Jadi ini ada baik, ini manusia itu ada orang kerjakan, ya apa ya caranya, kok iso sugih gitu. Dibangkitkan, ya toh. Caranya mencuri, berbohong, nyingu pesugihan, ngingu penglaris. Nah itu yang dibangkitkan karena keinginan sogeh itu tadi, curang, adu domba, ya toh. Nah itu adalah khayalan-khayalan manusia yang dimasukkan oleh jin. Ya opo kerja sing enak tanpa capek. Wah, ikut falas, itu bayangan menang kayak gitu deh. Jadi bangkitkan khayal mereka dan aku suruh mereka, ya toh, untuk, ya toh, memotong telinga-telinga binatang. Nah, nek kepengin kaya, ya persembahan. Iku lho ada pohon gede, ya toh. Ya toh. Dan lek waktu Arab jahiliyah di tafsir ini, yaitu dipotong telinganya untuk persembahan dan dibiarkan. Dan hewan itu sudah tidak boleh dimakan, nggak boleh diapa-apakan. Kalau di Indonesia dulu itu kalau ada bangunan gede pasti menyembelih kerbau. Dipotong, ya toh. Dipotong itu padahal memotong tuh harusnya cuma urat nadinya tok kalau hewan. Tapi ini dipotong, itu cara setan. Terus ditanam di situ, minta perlindungan. Nek enggak banyak musibah karena merasa dilindungi setan tadi. Jadi keyakinan. Padahal kalau enggak, ya enggak apa-apa, tapi manusia itu takut.
ojo. Padahal ya toh pasti dalam gedung-gedung besar tuh kebanyakan orang teledor. Akhirnya terjadi kecelakaan. Terus dibangkitkan kalau kita enggak loh, bener kan? Kalau kita enggak memberikan sesembahan berupa itu, akhirnya terjadi kecelakaan. Padahal walaupun dia itu memberikan sesembahan bukan berarti bebas dari kecelakaan. Woi kok kayak tumbal. Alhamdulillah dia yang jadi tumbal, bukan kita. Ngono malahan. Ya toh. Jadi itulah angan-angan kosong ya toh yang diperintahkan setan dan manusia mau. Karena berlindung kepada setan, enggak berlindung kepada Allah. Orang yang tauhidnya kuat enggak akan pernah seperti itu. Itu angan-angan setan. Wala amurannahum wa fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku perintahkan mereka untuk mengubah ya toh ciptaan Allah. Di tafsir ini mengebiri hewan, mengebiri manusia. Dosa itu lain dengan KB. KB itu cuma di apa namanya di alat untuk supaya dia itu tidak terjadi beranak terus. Jadi cuma dipasang alat atau untuk memperlambat kelahiran, tapi tidak dipotong. Tapi ngebiri kucing, ngebiri manusia lanang iku dosa besar. Iku angan-angane setan. Kowe lho supaya zina kemana-mana, enggak hamil, kamu kebiri awakmu dhewe. Hati diminta dikebiri. Dosa besar itu, Dik. Ya toh ngebiri kucing jangan sampai. Itu ciptaan yang Allah punya naluri, sakno kan kayak gajah gitu. Dosa besar itu. Dan orang kok apa namanya mau. Kalau sekarang itu yang dibanyak disuruh setan menciptakan merubah ciptaan Allah itu apa? Biar dia tampak cantik, dioperasi plastik. Loh ini kan memelihara ciptaan Allah supaya tambah indah. Itu angan-angan setan. Orang lek sudah operasi plastik loh malah kayak gilani kok topeng. Ya enggak? Kelihatannya cantik dia. Begini dia nonton dia cantik sendiri padahal orang lain yang lihat aneh hari ini. Ya toh, kalau merawat itu cukup dibersihkan, dirawat pakai masker kayak gitu. Kurang mancung dimancungin. Alisnya kurang lempeng dilempeng-lempeng lo ditewanem. Wene celake diuan Masya Allah naudzubillah min dzalik. Enggak punya andeng-andeng pasti andeng-andeng lo. Buat apa kayak gitu? Ya toh. Pengen andeng-andeng yang palsu aja nil gitu supaya enggak boleh dirubah ciptaan Allah itu. Itu adalah angan-angan daripada setan untuk menjerumuskan kita. Wa may yattakhidis syaitana waliyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Maka siapa yang dia menjadikan syaitan adalah sebagai pelindung dari selain Allah, maka sungguh dia telah rugi dengan rugi yang nyata. Ketoke untung ya toh bisa cantik jadi apa dilihat orang, jadi artis, jadi apa orang nakal ya toh itu sesama setan. Yang laku ya lihatnya seneng yang cantik-cantik padahal setan ditampakkan. Lah orang taat enggak mau deh lihat cantik yang terpengaruh loh. Tapi ustadz banyak yang suka yang cantik. Ya biarkan aja ustadznya kualitasnya gimana ya toh. Wong kita ini harus yang sederhana. Jadi cantik itu dari luar dan dalam. Auranya tampak karena sholat kita, wudhu kita. Itu yang cantik, bukan dirubah wajah kita. Dituwa boy supaya kelihatan cantik dirumuh kabeh Masya Allah naudzubillah min dzalik. Ya iduhum wa yumannihim. Dia setan itu menjanjikan kepada mereka dan dia membangkitkan khayalan-khayalan. Jadi dia tidak puas saja. Waduh kurang gini. Jadi nggak akan pernah puasnya. Jadi selalu dibangkitkan. Dia menjanji-janjikan. Ada orang misalnya membuka restoran pasti ada orang ke situ. Sepi loh nggonmu. Ya apa nek ngene? Ya tadi dia menjanjikan.
terus dibangkitkan khayalan. Iya, tapi orang taat, wah aku cukup Allah, aku pelindungku cukup Allah. Ya toh dia akan memasak dengan doa-doa, ritual doa yang diajarkan Allah. Ya toh di Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dulu lek mama diajarin. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Nah, kok gitu tuh harus diajari mbokku dulu itu untuk masak itu doa-doa seperti itu. Jadi kalau kita itu jangan sampai terpedaya oleh tipu daya setan di sini karena sudah disebutkan. Tapi orang nggak ngerti ini, kebanyakan dibangkitkan khayalan-khayalan dan setan itu nggak seneng sama kita jadi tahu. Lah orang nggak baca kayak gini nggak tahu. Jadi khayalan-khayalannya pol. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah setan itu menjanjikan kecuali cuma tipuan. Ya toh? Jadi nggak ada tipu. Bukti ini rame. Lek dia itu ya yang menipu ke setan. Itu loh. Jadi di sana diramaikan, ya toh dia bisa. Ya toh, yang mau sama dia, ya toh, karena ditutupi karena goib, ya toh. Makanya cara kita supaya nggak ditutupi, doa terus supaya setan nggak mampu untuk menutupi usaha kita. Nah kita nggak kuat ya kalah sama dia, ya toh dia bekerja terus. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat mereka di neraka jahanam. Mau kena tipuan. Masih ada sholat, ada poso, ada berbagi. Tapi lek dia nggih penglaris, dia ganggu orang lain, neraka jahanam. Loh tapi wonge apik, jahanam pasti. Neraka paling dalam. Walayajiduna anha mahiso. Dan mereka tidak mendapatkan ya tempat ya lari. Jadi gak iso lari lek ning neraka jahanam. Mlayu rono ya jahanam, rene jahanam, jahanam. Gak ada tempat kecuali neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita ikut tertipu daya untuk mengambil setan sebagai wali. Adu domba, munafik kayak kemarin. Itu tipu dayane setan. Enggak aku ngomong kayak gini, aku berdapat bolo, alhamdulillah. Padahal makanannya nggak sepiro, aku bisa memberi ke sana, ke sini, kemari, alhamdulillah. Tapi tujuannya baik, nggak bisa. Orang mau korupsi, ini alhamdulillah. Apa namanya depan rumahku itu butuh dana, ya tak cukup no titik, nggak boleh. Itu amaniuhum. Itu bayang-bayangan, itu khayalan, nggak usah. Kita nggak usah nyumbang dari harta yang tidak halal. Itu semua angan-angan kosong. Jadi lebih baik kita nggak nyumbang. Duitnya tenaga kita nyumbang tenaga aja. Nggak punya tenaga, ya toh? Nggak punya tenaga, nggak punya uang, nyumbang doa. Nek nggak punya uang, nggak punya tenaga, gak punya doa mate ae, ya no. Wis gak duwe apa-apa, dongan gak duwe, tenaga gak duwe, duwe gak duwe, mate ae mulya ning Allah Taala kono, ya toh. Jadi orang yang males tidur itu diberi angan-angan kosong. Turu enaknya apa wong kamu itu lo cukup sak piring kok ya ono wisan. Rezeki Allah itu ada. Walaupun gak kerja itu angan-angan kosong. Misalnya orang yang merasa ngomong, aku gak butuh duit, ya gak boleh. Manusia tuh pasti butuh duit nang donya. Iku ya kesombongan, angan-angane setan. Gak boleh, harus tetap meminta untuk anak turun kita, leluhur kita. Lek lebih mintanya jangan pas, mintalah yang lebih supaya bisa berbagi. Itu yang benar, itu bukan angan-angan lek itu. Itu cita-cita ibadah. Lho lek angan-angan kepengen naik haji, itu angan-angan bagus, angan-angan yang diridhoi. Ya apa carane nyari uang banyak, bisa naik haji, bisa bikin rumah, bisa menyenangkan orang tua, bisa bangun masjid, bisa bikin rumah yang bagus, ya bisa menyumbang-nyumbang. Itu angan-angan bagus, itu cita-cita, bukan angan-angan setan. Ya angan-angan setan pasti menyesatkan kita. Jadi jangan kita itu egois. Makanya orang itu harus berilmu supaya tahu
ini angan-angan dari Allah atau angan-angan setan. Ya toh. Jadi ilmu itu tujuannya begitu. Orang membicarakan orang lain itu angan-angan setan atau angan-angan Allah. Boleh membicarakan orang, namanya manusia. Wah, gak oleh apapun. Wes ada ustadz kayak gitu. Ya toh. Ya ngomong untuk ilmu, untuk kebaikan bersama supaya gak ditiru. Ya toh. Oh, kok ada hamil luar nikah kita ngomong. Nah, orang sekarang ya minta contoh nih sopo. Ya gak usah minta contoh, kamu lihat aja. Ya toh. Tapi kalau orang bisa mencontohkan, bisa nggak tahu itu loh si itu dulu hamil, ya gak apa-apa. Supaya kita nggak terjadi seperti itu, ya toh. Misalnya kaya, terlalu nggak taat, akhirnya uangnya habis, ya boleh dikasih contoh, bukan kerasani. Jadi membicarakan manusia tujuannya untuk kebaikan. Ada orang yang membicarakan manusia karena setan, ya toh, membicarakan tapi tujuannya ngejelek-ngejelek no. Orang bener dijelek-jelek no, itu enggak boleh. Tak tontok dek kok sesuwoge ngono. Ojo-ojo dek ngingu setan, ojo-ojo dek korupsi. Enggak boleh kayak gitu-gitu, itu enggak boleh. Ya toh. Kalau enggak nyata-nyata dia tahu cara korupsinya, ya toh. Jadi tak rasa itu, semoga Allah merahmati apa yang kita kaji pada pagi hari ini, selalu diberkahi rahmati Allah Ta'ala, ditunjukkan selalu jalan yang lurus menuju ridhonya Allah Ta'ala, dan Allah ridho, kita pun ridho. Insya Allah kita dimatikan semuanya dalam keadaan husnul khotimah, selamat di dunia wal akhirah, selalu berkah, umur kita berkah, semuanya berkah, kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak turun kita semuanya, dan diampunkan leluhur-leluhur kita, para nabi, para rasul, para guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang mendahului kita, keluarga kita, leluhur kita, semuanya diampunkan, dan kita semua yang masih ada di dunia ini juga diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.